Nggak tahu kita Pak, tiba-tiba air datang dengan cepat Pak. Air datang dengan cepat, kami nggak tahu bagaimana untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kami di sini. Karena air datang sangat cepat Pak, sangat cepat Pak. Kemudian Pak, apakah sudah ada bantuan nih Pak? Belum ada Pak, sampai sekarang belum ada bantuan Pak. apapun, Pak. Belum ada. Kami menunggu itulah Pak, kami Pak. Kami butuh beras, air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong segera dikirim Pak. Air kayak gini yang kami gunakan gunakan Pak. Masih banyak yang terjebak di dalam Pak. yang seadanya saja di sini. Dalam. Nggak tahu, kami nggak bisa bilang apa lagi nih Pak. Memang udah Yang nasib kami minta tolong hanya bantuan secepat itu aja. Pak Presiden, tolong kami Pak Presiden. Hadir ke Aceh Tamiang Pak Presiden. Agar bisa memberi bantuan kami untuk mensupport daerah kami ini agar lebih tegar kami lagi menghadapi cobaan ini Pak Presiden. Hari ke-6 belum ada bantuan Bang. Tolong Pak Belum Presiden. ada bantuan apapun kami di sini. Hari ke-6, udah hari ke-6 nih ya. Bertani itu padang Bapak juga. Apa yang dapat kami makan? Apa yang dapat? Apa saja Pak. Apa yang dapat kami makan? Pisang kami jumpa, kami makan. Air paret kami air minum. panas seperti ini Pak yang Air kuning-kuning paret kami kami minum. Air paret kami minum. Dan saudara, wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor. Hingga sepekan pasca bencana masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi. Sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Status bencana nasional diperlukan untuk percepatan penanganan. Wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor hingga sepekan pasca bencana. Masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau di Kabupaten Nagan Raya Aceh, itu kita ada 5 orang yang sekarang masih hilang. 5 orang yang masih hilang. Dan ada 4 kecamatan yang terdampak. Yang paling parah 1 kecamatan lagi itu masih terisolir sekarang. Kecamatan Betung, Atil, Banggalang ya. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Kita jantung kehidupan, kita butuh dukungan agar tetap sehat. Baru Healthy Choice High Omega 3 Fish Oil 2000 mg, Super CoQ10 Coenzyme Q10 100 mg dengan Smart Care Formula. Healthy Choice, healthy you. Segera membantu penanganan banjir ini Bu, termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini maka penanganan akan lebih cepat dan kami memang sudah kewalahan sekali dengan kemampuan daerah. Sebagaimana tadi kita sudah menandatangani ketidakmampuan daerah. Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian, ya tentu ini butuh waktu yang cukup panjang. Nanti belum ini akan menjadi pembicaraan kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. BNPB menjelaskan penetapan status bencana nasional dilakukan berjenjang. Bila sampai level pemerintah provinsi sudah tidak sanggup menangani bencana, baru akan dikaji penetapan status bencana nasional. Penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya. Ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat dan itu sudah dilakukan. Tetapi
kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, Ya. itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah, itu masih dilakukan kajian, karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. BNPB mengakui dan menghargai banyak sekali desakan untuk penetapan status bencana nasional. Namun saat ini, pemerintah pusat juga sudah turun mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, kita bahas soal banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bersama Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Melki Nahar. Bang Melki, selamat pagi Bang. Selamat pagi, Mas Terima Mario. kasih sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini. Bang, ini banjir di 3 provinsi di Sumatera bagian utara. Dari Jatim sendiri temuannya seperti apa? Iya, saya kira banjir di 3 provinsi di Sumatera itu sebetulnya sedang mencerminkan satu krisis yang sudah sangat kritis begitu ya. Karena kalau kita cek begitu, sebetulnya kan masalah utama Sumatera hari ini karena terjadi penumpukan 3 lapis industri begitu ya, mulai dari sawit, kemudian tambang, sampai pada industri kehutanan yang notabene itu beroperasi di tubuh ekologis yang sama begitu ya. Dalam konteks industri ekstraktif seperti tambang saja misalnya, kan kalau kita cek seluruh perizinan di satu pulau Sumatera itu, Mas Mario, itu kan jumlahnya hampir 2.000 izin, dan kalau kita hitung seluruh konsesinya itu hampir 3 juta hektar begitu. Dan ini belum termasuk dengan perkebunan sawit dan hutan yang jumlahnya jauh lebih besar begitu ya daripada industri pertambangan itu sendiri. Sehingga 3 sektor ini yang saya kira telah membuka hutan lebat menjadi blok-blok konsesi begitu ya. Kemudian mereka yang kemudian membuka jaringan tanah dan kanal, kemudian meninggalkan lereng dan sebaran sungai tanpa penyangga yang memadai begitu ya. Itu yang kemudian mengapa ketika terjadi hujan dalam waktu yang cukup lama, maka potensi untuk kemudian terjadi banjir itu dengan mudah terjadi. Apalagi Mas Mario, dari data pemerintah itu sendiri, sebetulnya lebih dari 500 izin tambang di satu pulau Sumatera itu persis berada di kawasan rawan bencana banjir, longsor dan gempa. Sehingga saya kira itu yang memudahkan mengapa kemudian banjir itu dengan mudah menyapu gitu ya lahan-lahan dan pemukiman warga, sampai kemudian saya kira lebih dari 600 sekarang jumlah korban yang telah meninggal dunia begitu Mas Mario. Oke, Bang Melki, berarti Anda mau bilang bahwa faktor lain yang menyebabkan banjir ini tidak hanya hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari ini. Seperti itu ya Bang? Hujan itu hanya pemicu saja begitu ya. Tetapi faktor utama yang kemudian mengapa banjir demikian besar terjadi itu, karena begitu hujan turun gitu ya, wilayah hulu, wilayah resapan itu kan tidak sanggup lagi untuk menahan hujan yang turun tadi. Karena bukaan lahan di satu pulau Sumatera yang saya bilang tadi, terutama di bagian Aceh, kemudian Sumatera Barat sampai di Sumatera Utara, itu kan telah lebih dari 2 dekade kan. Nah itu yang kemudian menyebabkan mengapa kemudian banjir dengan mudah terjadi di Pulau Sumatera itu. Dan konsekuensi terbesarnya, Mas Mario, meskipun keberadaan konsesi-konsesi tambang ini adanya di bagian hulu, tapi kan dampaknya tidak hanya terjadi di bagian hulu ini kan. Tetapi kalau kita cek di bagian utara Sumatera itu, salah satu wilayah terdampak justru Sibolga, karena dia ada di bagian hilir begitu ya. Jadi itu yang menyebabkan mengapa kemudian kita selalu bilang bahwa ini bukan karena soal curah hujan yang sangat tinggi. Tanah air, ku tidak kulupakan.
bersama membangun tanah air dengan mortar LM. Memang pada akhirnya restorasi dibutuhkan untuk bisa mengembalikan ini atau tidak? Bang Melki, tahan dulu jawaban Anda, kita Ya. saksikan jeda berikut.